hari ini cukup banyak teman-teman kita nggak bisa hadir. Sebagian mereka terdampak COVID ya. Saya mengajak kita untuk semuanya berhati-hati di dalam kehidupan kita, tetap menerapkan protokol kesehatan. Omikron ini penyebarannya itu lebih cepat dibandingkan yang Delta ya. Walaupun katanya tidak begitu berbahaya, tetapi namanya COVID ya tetap berbahaya ya. Saya ajak kita untuk selalu jaga protokol kesehatan, ya enggak. Kalau ngobrol, ya enggak pakai masker seperti itu ya. Kurangin bersentuhan gitu ya. Kurangin pergi-pergi ke mana-mana gitu ya. Kalau enggak begitu penting. Ya enggak ya. Kita berdoa kiranya semua teman-teman yang terpapar COVID mereka bisa cepat-cepat pulih gitu ya. Banyak teman-teman saya. Bahkan hari ini seharusnya ini bukan jadwal saya berbicara, tetapi ini harusnya ada pembicara lain, tetapi dia harus isoman hari ini. Kemarin pagi dia baru WA saya isoman. Jadi sebenarnya bukan dia yang terkena, dia tesnya adalah negatif, tetapi anaknya positif. Dan dia setiap hari selalu berjalan bersama anaknya. Jadi kemungkinan negatifnya itu karena mungkin masa inkubasi yang belum ini sehingga dia masih negatif. Saya ya menyarankan supaya nggak usah hadir ya, supaya jangan menjadi carrier. Ya kita berdoa supaya hamba Tuhan bisa cepat-cepat dipulihkan ya, boleh melayani Tuhan lagi. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, tema khotbah saya judulnya adalah Allah yang berdaulat versus iman, saudaraku. Allah yang berdaulat versus iman, saudaraku ya. Saudaraku, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kita mau membereskan banyak pemahaman-pemahaman yang salah gitu. Kita dalam minggu-minggu yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana kita punya paradigma tentang Allah. Banyak orang yang memikirkan bahwa, oh cobaan ini adalah ujian daripada Tuhan. Oh cobaan ini adalah hukuman daripada Tuhan. Itu adalah pemahaman yang salah, saudaraku ya. Kalau saudara yang lupa boleh lihat lagi tayangan ulang lagi ya. Lihat sendiri di YouTube gitu. Maka kita akan mengerti bahwa itu adalah tidak benar, tidak tepat, tidak alkitabiah, saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar pemahaman tentang Allah yang berdaulat. Berapa banyak orang berpikir bahwa Allah itu berdaulat. Apa yang sudah dia rencanakan, maka itulah yang terjadi, saudaraku. Dan banyak orang berpikir bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu sudah menjadi kehendak Allah. Ingat. Jadi apapun yang terjadi, kalau hari ini saya mengalami sakit, ya itu kehendak Allah. Kalau saya bangkrut, ya itu sudah kehendak Allah. Allah itu berdaulat. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi yang bukan kehendak Allah. Saudaraku, ini adalah pemahaman dari begitu banyak anak-anak Tuhan, saudaraku. Bahwa segala yang terjadi, kalau saya mengalami bangkrut, kalau saya mengalami sakit, kalau saya mengalami bahkan perceraian, kalau saya mengalami hal-hal buruk, saudaraku, itu memang sudah kehendak Allah, saudaraku. Sebab Allah berdaulat. Sebab firman Tuhan katakan, ini adalah pemahaman orang-orang yang memikirkan bahwa Allah berdaulat. Firman Tuhan katakan tidak ada sehelai rambut kita yang jatuh tanpa seizin Dia. Ingat. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal buruk itu, adalah kedaulatan Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, apakah memang demikian gitu? Saudaraku, bahwa segala sesuatu itu pasti terjadi seturut kedaulatan dan kehendak Allah. Saudaraku, mereka kemudian menunjukkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28. Roma 8 ayat ke-28, saya tahu kita sudah sering mendengar ini. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti pemahamannya orang-orang mulai berpikir begini. Berarti semua kejadian itu Allah bekerja. Segala sesuatu yang terjadi. Sebab Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi, Allah turut campur. Jadi mungkin saja hari ini saya mengalami hal-hal yang buruk. Mungkin saja saya mengalami kebangkrutan. Mungkin saja saya mengalami perceraian. Mungkin saja saya mengalami. Tetapi itu semuanya ada di dalam rencana Allah. Itu semuanya ada di dalam kehendak Allah. Sebab Allah itu berdaulat. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Saudaraku, ini adalah pemahaman yang keliru, saudaraku. Keliru. Tetapi inilah yang diyakini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa segala sesuatu Allah terlibat di dalamnya, dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, ya sudah itu menjadi rancangan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam segala yang terjadi itu. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah benar demikian, saudaraku? Saudaraku, ini akan menjadi kontradiksi ya. Kalau kita percaya bahwa semua hal buruk itu adalah sesuai dengan kedaulatan Allah, karena Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya kita percaya, sebagian banyak orang percaya, pada akhirnya keadaan buruk ini bukanlah ending, bukanlah akhir. Tetapi keadaan buruk ini akan diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini yang dipercayai oleh orang-orang. Jadi saudaraku, kemudian saya berpikir gini, kalau kita percaya bahwa ini adalah kehendak Allah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sudah kehendak Allah, kedaulatan Allah. Nah, untuk apa kita berdoa? Untuk apa pada saat kita sakit kita berdoa supaya sembuh? Lah kalau itu kehendak Allah ya sudah terima dong. Jalani aja lah. Ya enggak? Pada saat kita mengalami masalah krisis ekonomi kita gitu, untuk apa kita berdoa supaya Tuhan tolong? Ya jalani aja. Kita nggak bisa melawan kedaulatan Allah kalau memang itu adalah kedaulatan Allah, saudaraku. Faktanya saya mau kasih tahu. Allah tidak menghendaki perceraian. Allah membenci perceraian. Allah tidak menghendaki perceraian. Allah tidak menghendaki ada kekerasan di dalam rumah tangga. Allah tidak menghendaki kamu sakit. Allah tidak menghendaki kamu bangkrut. Allah tidak menghendaki. Dia tidak pernah merancangkan kita bangkrut, kita sakit, cerai, perang, segala macam. Itu bukan kehendak Allah. Namun itu terjadi di seluruh muka bumi. Allah tidak menghendaki dan dia tidak merancangkan COVID. Itu bukan kehendak Allah. Dan kita berpikir bahwa berdasarkan kedaulatan Allah, segala yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam rancangan Tuhan. Ada sebagai kedaulatan Tuhan. Itu keliru, saudaraku. Allah tidak pernah merancangkan yang baik. Dia tidak pernah. Tetapi dunia ini dikuasai oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19 bunyinya demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, kita beberapa orang yang bertanya begini. Kalau Allah itu Allah ya, Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, yang hebat, saudaraku. Kenapa ada perang? Kenapa ada begitu banyak kekacauan? Kenapa ada begitu banyak kejahatan? Kenapa Tuhan tidak mencegah semua? Saudaraku, kita menuntut tanggung jawab daripada Tuhan dan kita berpikir bahwa segala ini harus ada di dalam kuasa Tuhan dan Tuhan menghendaki tidak terjadi hal yang buruk. Dan kalau terjadi hal yang buruk, di manakah Tuhan berada? Kenapa Tuhan tidak bekerja? Kenapa Tuhan tidak terlibat? Kenapa terjadi kekacauan? Kenapa terjadi pemerkosaan, perampokan? Kenapa pembunuhan? Kenapa terjadi begitu banyak hal-hal buruk? Di manakah Tuhan? Di manakah Allah yang berdaulat itu?
Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Bahkan iblis pernah menawarkan Yesus. Dia bawa Yesus kepada tempat yang tinggi, dia tunjukkan, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahan ini, semuanya sudah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembahlah aku, dan aku akan memberikan kepadamu. Saudaraku, iblis menawarkan kepada Yesus, karena dia yang memiliki dunia ini. Saudaraku, dunia ini adalah di bawah kuasa iblis, bukan Tuhan. Tadinya di bawah kuasa manusia. Tuhan berfirman kepada Adam, beranak cuculah, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan, atas binatang-binatang. Tuhan memberikan kuasa ini kepada Adam ketika dia belum jatuh dalam dosa. Tapi Adam kehilangan kuasa ini dan diambil oleh iblis. Iblis yang memiliki kuasa. Ayat 19 ini, bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita mengharapkan si jahat itu, si iblis, akan membuat dunia ini menjadi lebih baik. No, dia akan membuat dunia ini menjadi lebih hancur. Dia akan setiap hari menyerang semua manusia. Membuat kehidupan manusia menjadi hancur karena dia membenci manusia. Dia menghancurkan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu untuk sesuatu yang baik, saudaraku. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa Allah memang punya rencana yang baik. Tetapi rencana Allah yang baik belum tentu itu menjadi kenyataan. Allah punya rencana yang baik. Allah punya rencana yang baik waktu dia menciptakan Adam. Dia mempunyai rencana yang baik bahwa Allah akan bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Adam di Taman Eden. Dia bikin manusia, dia taruh di Taman Eden, dia bisa bergaul, dia bisa ini. Dan dia mempunyai rencana yang baik untuk Adam. Adam berkuasa, Adam hidup dengan baik, diberkati, segalanya sudah disediakan. Tidak hidup dalam kutuk. Itu rencana Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia jatuh di dalam dosa. Apakah itu adalah rencana Tuhan? Bukan. Yang terjadi adalah manusia melanggar firman Tuhan dan diusir dari Taman Eden. Apakah itu rencana Tuhan? Bukan. Yang terjadi adalah manusia kehilangan kuasanya. Manusia hidup di dalam kutuk, manusia terputus, manusia rohnya mati. Apakah itu semua rencana Tuhan? Kenapa Allah tidak berdaulat atas rencananya sendiri, saudaraku? Saudaraku, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa walaupun itu rencana Tuhan itu bisa tidak menjadi kenyataan, digagalkan entah oleh iblis atau oleh tindakan manusia tersebut yang mungkin dipengaruhi oleh iblis, saudaraku. Jadi Tuhan punya rencana, tapi belum tentu itu bisa terjadi, saudaraku. Jadi kita akan mulai bingung kalau kita berpikir bahwa apapun yang direncanakan oleh Tuhan itu pasti 100% terjadi sebab Allah berdaulat. Itu salah. Tuhan menciptakan manusia, merancangkan yang terbaik, namun itu tidak terjadi. Maka jadilah semua manusia itu hidup di dalam dosa, saudaraku. Saya mengajak kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ia menghendaki apa? Jangan ada yang binasa. Tuhan punya rancangan, punya kehendak, tidak ada yang binasa. Tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Tapi dengarkan kata Yesus. Yesus di dalam Matius 7 ayat 13-14. Yesus ngomong gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bagaimana dengan kehendak Allah? Allah berkehendak supaya jangan ada yang binasa, semuanya bertobat. Tapi Yesus ngomong apa? Bahwa pada akhir zaman nanti, bahwa sedikit orang
yang berhasil masuk kepada pintu yang sempit itu. Amin, saudaraku. Jadi kehendak Allah dengan yang terjadi itu bisa beda. Allah memang berkehendak. Allah memang punya rancangan yang baik. Tetapi belum tentu itu terjadi di dalam hidup kita. Bukan apa yang menjadi kehendak Allah, itu pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Belum tentu. Iblis berusaha terus untuk menggagalkan kehendak Allah. Iblis berusaha merusak semua rancangan yang baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah mempunyai rancangan yang baik buat kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa aku tahu rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan. Bukan. Tetapi yang rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan. Tapi apakah rancangan Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita? Belum tentu. Apakah Allah tidak berdaulat? Bukan Allah tidak berdaulat. Tapi hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kedaulatan Allah dan rancangan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa Allah pengen semua orang diselamatkan. Dia menghendaki tidak ada yang binasa. Untuk itu Tuhan Allah kita memberikan anaknya yang tunggal, ya enggak, supaya semua orang yang percaya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena dia mengasihi dunia, dia pengen tidak ada yang binasa. Jadi dia kasih Yesus, Yesus mati, Yesus menanggung semua dosa manusia, Yesus sudah tanggung semuanya. Apakah semua orang selamat? Tidak. Yesus sudah mati untuk semua orang di muka bumi ini. Dosanya mereka yang ada di luar sana, Yesus sudah mati buat mereka. Apakah mereka semua selamat? No. Poinnya di mana? Poinnya di dalam 2 Efesus 2. Kok 2 Efesus? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Begini, saya bacakan ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Tuhan ngomong, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Saudaraku, kasih karunia itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesuslah yang mati buat kita. Yesus yang hidup sesuai dengan kebenaran. Yesus yang tanggung semua dosa kita. Yesus tanggung kutuk. Yesus tanggung hukuman. Yesus turun ke kerajaan maut. Dan Yesus bangkit, memberikan kepada kita hidup yang baru. Dia pulihkan semuanya. Itu namanya kasih karunia. Kita nggak sanggup lakukan. Saya sudah bahas yang kemarin, bahwa kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena naturnya kita ini dikuasai oleh dosa. Kita nggak bisa lepas. Hanya Yesus yang bukan keturunan Adam, yang bisa hidup tidak berdosa. Dia tidak ada dosa turunan. Dan dia berhasil hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia berhasil hidup tidak berdosa. Dan dia mati buat kita. Dan memberikan hidup yang baru. Itu kasih karunia. Kita nggak mampu, Yesus lakukan, dia berikan kepada kita. Namun, diselamatkan oleh iman. Ada imannya kita yang harus menerima kasih karunia. Ingat baik-baik. Kasih karunia itu harus diterima dengan iman. Jadi Yesus sudah lakukan, kasih karunia sudah diberikan. Tapi apakah mereka mempunyai iman, mempercayai? Apakah mereka sudah menerima? Mereka belum menerima. Selama seseorang tidak menerima, maka dia tidak menerima kasih karunia itu. Karena apa dia nggak menerima? Kenapa nggak menerima? Mungkin mereka belum dengar tentang Yesus. Kenapa nggak terima? Mungkin mereka nggak percaya. Sudah diberitakan tapi nggak percaya. Karena nggak dengar atau nggak percaya. Atau nggak ngerti. Apapun itu. Selama dia tidak menerima dengan iman. Yesus, aku percaya kau sudah mati buat aku. Kau sudah menanggung dosaku. Aku percaya dan aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku.
Sebelum dia menerima dengan iman, maka tidak ada keselamatan buat dia. Yesus sudah lakukan belum? Sudah. Rancangan Tuhan, kehendak Allah apa? Yaitu dia selamat. Yesus sudah rancangan Tuhan untuk dia selamat? Ya betul. Apakah sudah dilakukan oleh Tuhan? Ya betul. Apakah dia selamat? Belum, karena dia tidak terima. Dia tidak menerima dengan iman. Saudaraku, hari ini kita akan belajar baik-baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sama seperti keselamatan. Yesus sudah lakukan, rancangan Tuhan adalah untuk kita selamat, dan Yesus sudah lakukan, Yesus sudah berikan. Selama kita tidak menerimanya, kita tidak selamat. Betul? Sama seperti orang di luar. Nah, ternyata bukan hanya keselamatan itu bukan hanya masuk surga. Bukan. Saya ajak kita pelan-pelan ya hari ini ya. Tuhan ngomong bahwa kita tuh perlu menerima dengan iman. Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, ayat ini disalah tafsirkan. Ini paradigma salah terus gitu ya. Orang menafsirkan begini, bahwa kita harus punya iman berdasarkan ayat itu. Iman dan perbuatan. Jadi tidak bisa iman saja, tapi kita juga perlu perbuatan. Contohnya seperti itu. Misalkan saya lagi mengalami krisis keuangan gitu ya. Aku perlu punya iman, percaya bahwa Tuhan memberkati aku. Tetapi aku harus ada tindakan. Tindakan apa supaya aku bisa keluar dari krisis keuanganku? Ya enggak? Misalkan, apakah saya pinjam duit kah ke bank gitu? Ataukah saya lakukan apa? Saudaraku, mereka berpikir bahwa ini adalah harus berjalan paralel. Salah. Yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah perbuatanmu harus paralel. Harus sesuai dengan apa yang kau imani. Misalkan, kalau aku sakit, firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kau sudah sembuh. Saya dalam minggu ini, dari minggu lalu gitu, kan begitu hari Senin itu, Pak Yo mengabarkan bahwa dia kena positif COVID, saudaraku. Nah, hari Minggu saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya enggak, saya ini satu keluarga kena, dan saya ngobrol-ngobrol bagaimana saya hari ini, hari Senin, saya enggak khawatir gitu. Saya juga khawatir gitu. Namun kemudian saya menunggu hari Kamis, dan sampai pada hari Kamis, saya setiap hari saya mendeklarasikan, saya menunjukkan iman saya yang mempercayai bahwa Yesus sudah tanggung penyakitku dan sudah menanggung semuanya, dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan aku mendeklarasikan sebagai tindakan atas imanku. Aku membayangkan terus, memikirkan terus, Yesus sudah mati buat aku. Yesus sudah tanggung semua. Aku menolak semua sakit penyakit, aku menolak demam, aku menolak COVID, aku menolak. Saya tolak terus. Sampai pada hari Kamis, saya PCR. Dan begitu saya PCR, saya negatif. Dan saya ajak mertua saya juga gitu. Karena kan kita hari Minggu ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Enggak. Dan ternyata juga negatif. Saya deklarasikan terus gitu. Saya berapa kali sampai ke minggu ini, berapa kali saya mengalami ada serangan, kira-kira bakal agak mau meriang seperti itu, saya deklarasikan. Saya mau menolak terus. Saudaraku, tindakan dengan iman kita itu harus selaras. Jadi begini contoh. Kalau saya berpikir bahwa suami saya ini lagi diganggu sama kuntilanak gitu. Jadi saya pergi cari dukun untuk bisa tolong. Berapa banyak orang karena rumah tangganya mengalami problem, dia pergi cari dukun untuk bisa suaminya dilepaskan dari si kuntilanak itu. Ya enggak? Si cewek gombel yang mana gitu. Ya enggak ya? Pergi cari dukun. Itu adalah iman.
imannya mempercayai bahwa dengan pergi dukun, dia bisa menolong urusan rumah tangga dia. Itu adalah tindakan iman, saudaraku. Nah, imannya yang mengatakan bahwa Allah membenci perceraian, Allah mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati rumah tangganya itu tidak berlaku. Karena tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan sesuai dengan iman bahwa kalau dia pergi ke dukun, dia bisa mengatasi masalah rumah tangga dia. Tanggap nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan saya sakit dan kemudian saya bertindak, saya pergi dokter, saya cari obat misalnya ke apotek, saudaraku pergi dokter cari obat, itu tidak dosa, Namun itu bukan tindakan iman yang kau percayai bahwa Yesus menanggung penyakit dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu dua hal yang berbeda. Tindakanmu tidak sedang menunjukkan bahwa kau sedang mempercayai apa yang kau percayai. Tapi kau mempercayai bahwa kalau aku pergi ke dokter, aku akan sembuh. Itulah imanmu. Tindakanmu menunjukkan apa yang kau percayai. Tanggap Bapak Ibu. Tindakanmu selalu menunjukkan apa yang kau percayai. Karena itulah imanmu. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa tindakanmu begini A, tapi kau percayai B. Itu aneh, saudaraku. Nah, Abraham, dia katakan, Abraham, dia mempercayai Tuhan. Bahwa Allah semuanya datang daripada Tuhan. Sehingga dia bisa mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Karena dia mempercayai Tuhan. Dia mempercayai Tuhan yang sanggup kasih aku Ishak, Tuhan sanggup bangkitkan dia dari orang mati. Itu yang dia percayai. Dan itu yang dia percayai, dia sembelih itu Ishak. Dia mau potong itu Ishak sesuai dengan apa yang Tuhan minta, saudaraku. Itu adalah tindakan iman, saudaraku. Nah, hari ini kita mau mengerti bahwa iman itu, kalau kita ngomong iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Berapa banyak engkau percaya Yesus sudah tanggung, Yesus sudah memberkati kita, Yesus sudah begini, Yesus sudah begitu. Semua kita percaya Yesus sudah melepaskan kita dari kutuk. Tapi tindakan kita ini tidak selaras. Tidak selaras dengan apa yang kita percayai. Tindakan kita menunjukkan kepercayaan kita yang sesungguhnya. Itu ada pada apa? Tanggap. Ketika kita bertindak pergi cari dukun, maka kita berpikir, maka iman kita menunjukkan, tindakan kita menunjukkan iman kita bahwa kita percayanya adalah dukun, bukan Tuhan. Walaupun kita mungkin berdoa. Tangkap saudaraku ya. Nah, hari ini kita harus tahu bahwa tindakan kita itu selaras dengan iman. Cuman masalahnya, tindakanmu menunjukkan iman yang mana? Iman yang mempercayai tentang apa? Saudaraku. Jadi, kita mau bertindak dengan iman, sesuai dengan apa yang kita percayai untuk menerima kasih karunia. Sebab tanpa iman, kau tidak bisa menerima kasih karunia. Kasih karunia sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah menyediakan semuanya. Tapi, kau nggak bisa menerimanya. Karena tanpa iman. Tapi ketika kau iman, kau harus menunjukkan imanmu. Ingat. Nah, kita akan melihat lagi, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang tadi. Roma 8, ayat ke-28. Iblis itu selalu membuat kekacauan supaya kita tidak menerima kasih karunia. Sama seperti Tuhan sudah merancangkan Adam. Allah punya kehendak. Kehendaknya adalah Adam hidup di dalam berkat yang terbaik. Adam disediakan semua berkat yang terbaik. Adam diberi kuasa. Dan Allah bergaul dengan Adam. Itu adalah rancangan Tuhan. Tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena iblis mengacau. Iblis membuat Adam itu melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Nah, sekarang Yesus sudah memulihkan semua keadaannya. Yesus sudah mati. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan memberikan rohnya kepada kita. Sehingga roh kita baru dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi pulih. Yesus memulihkan keadaan kita. Dia memulihkan, melepaskan kita dari semua kutuk.
kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk perceraian, semua kutuk dia bebaskan, dia lepaskan kita. Artinya nggak ada lagi. Dia bebaskan kita dari kuasa dosa. Tapi ini semua tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita percaya atau enggak? Gitu. Tapi kemudian iblis setiap hari, dia yang penguasa dunia ini kan tadi kan? Dia berkuasa atas dunia ini, dia mulai menyerang kita. Menyerang kita dengan sakit penyakit, menyerang kita dengan kekacauan pada ekonomi kita, keuangan kita, menyerang kita di dalam berbagai banyak hal. Menyerang kita dalam hubungan kita. Dia menyerang kita terus. Supaya kita tidak mengalami apa yang sudah disediakan oleh Yesus. Rancangan Tuhan untuk memulihkan hidup kita, itu tidak terjadi. Yes, Tuhan sudah merancangkan. Yes, Tuhan sudah mengerjakannya. Tapi kita menjadi tidak menerima. Pada saat dia mengacaukan kita, membuat kita tidak memiliki iman untuk menerimanya. Mari kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 28. Lihat ini baik-baik, supaya kita tidak salah paham. Saya baca ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Allah itu akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, siapakah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Yaitu kita, saudaraku. Rencana Allah adalah menyelamatkan kita. Rencana Allah adalah supaya kita ini dipulihkan, dibebaskan dari kuasa dosa. Itu adalah rancangan Allah. Melalui Yesus, Dia memanggil kita. Semua kita yang terpanggil, yang merespon akan rancangan Injil keselamatannya, yang merespon akan karya salib Yesus. Kita yang terpanggil dan kita yang merespon. Tuhan mau supaya itu terjadi pada kita. Bahwa Allah akan turut bekerja dalam seluruh kejadian hidup kita. Buat kita yang terpanggil. Nah kemudian Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 mana? Ayat 18 sampai 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudaraku. Jadi itu Rasul Paulus berdoa supaya kita ini, mata hati kita terang, supaya kita mengerti pengharapan apa? Apa yang diharapkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam panggilannya kepada kita? Yaitu kita yang terpanggil ini. Nah Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang ada di dalam panggilannya. Titik 2, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagi orang yang ditentukan, bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengerti rancangannya apa. Engkau dipanggil oleh Tuhan meresponi rancangan Dia. Dan Tuhan mau supaya ngerti apa yang ketika Tuhan panggil kamu, pengharapan apa yang Tuhan harapkan itu terjadi pada dirimu. Yaitu kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kamu. Tuhan menyediakan kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan menyediakan berkat yang limpah. Tuhan menyediakan semua yang terbaik buat engkau. Dan Dia mau kau mengerti. Tuhan punya rancangan waktu Dia memanggil engkau meresponi keselamatan ini.
adalah memberikan kemuliaan ini. Memberikan kekayaan kemuliaan ini. Dan Tuhan memberikan kepadamu kuasa. Betapa hebatnya kuasa menyertai kamu. Satu, mari kita imani, kita percayai, ini adalah rancangan Tuhan di dalam panggilannya. Dia memanggil kita. Dia pengen kita mengalami kemuliaan, dan dia pengen kita mengalami kuasa yang hebat itu. Yang sudah dia kerjakan di dalam Yesus. Dikatakan bahwa segala penguasa, semua pemerintahan, semua kerajaan, semua nama, apapun itu, sudah ditaklukkan. Semuanya sudah dikalahkan, ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Yesusnya itu dikasihkan kepada kita sebagai kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Kita adalah gerejanya, adalah tubuhnya. Dan dia adalah kepala. Dan itu semua yang dia taklukkan, semuanya itu ada di bawah kakimu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Tuhan mau kau mempercayai rancangannya ini. Kalau kau tidak mengerti rancangan Tuhan, kau nggak ngerti apa yang mau kau terima. Seseorang itu punya iman untuk menerima, tapi kalau dia nggak ngerti apa yang dia terima, dia nggak menerima. Nah, berapa banyak kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan masuk surga? Yes, ketika kau percaya bahwa kau sudah diselamatkan, kau percaya bahwa kamu sudah ditebus dan kau masuk surga, kau akan menerima karena kau percaya bahwa kau sudah diselamatkan. Tapi tahukah kita bahwa di dalam panggilannya dia bukan hanya mau membuat kita masuk surga. Dia mau kau ngerti bahwa dia juga memberikan kepada kita kekayaan kemuliaan ini. Dia mau kau mengerti bahwa dia punya rencana memberikan kepada kita kuasanya untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti. Ketika kita tidak mengerti rencananya, kita nggak ngerti apa yang dikerjakan Yesus, kita tidak akan menerima apa yang dikerjakan Yesus. Karena kita nggak ngerti apa yang kita miliki. Tangkap nggak? Saudaraku, untuk bisa memiliki iman, kau harus mengerti rencana Allah. Dan Tuhan ngomong, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Supaya kau tuh mengerti bahwa Tuhan pengennya, pengharapan dia, waktu dia manggil kamu, waktu dia menyelamatkan kamu, adalah kau mengalami semua yang terbaik ini. Kau mengalami betapa kayanya kemuliaan yang sudah dia sediakan buat kamu. Dia mau kau mengalami betapa hebatnya kuasa yang menyertai hidupmu. Dia mau kau mengalami ini. Nah, ketika kau sudah mengalami, dia katakan bahwa ketika kau mengerti akan kehendaknya dan rancangannya, oke, kemudian dikatakan di dalam tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Hal yang kedua adalah mereka yang mengasihi dia. Tadi, mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kitalah yang terpanggil. Dan kita sekarang mengerti di dalam rancangannya, panggilannya, apa yang kita miliki. Dan kedua, dikatakan bahwa mereka yang mengasihi dia. Apa itu mengasihi dia? Yohanes 14 ayat 21 berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman-Ku yang kau dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku, Tuhan ngomong itu. Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mereka yang mengasihi dia. Bagaimana mengasihi dia? Tuhan ajarkan. Ketika kamu mempercayai firman Tuhan, kamu memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudaraku, jadi Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu itu bukan untuk semua orang. Untuk mereka yang memegang perintahnya, yang mempercayai firman-Nya, dan melakukannya. Yang mempunyai iman untuk taat,
untuk mempercayai, untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan Allah akan melakukan, bekerja dalam segala sesuatu untuk membuatnya menjadi kebaikan. Saudaraku. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk kedaulatan Allah, bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu. No, Allah melakukan segala sesuatu buat mereka yang meresponi kasih karunia itu. Tuhan merancangkan dan Tuhan melakukannya melalui Yesus. Dan dia menunjukkan kepada kita apa yang menjadi pengharapannya waktu dia memanggil kita di dalam Yesus. Setelah kau mengerti rancangan Tuhan, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya, kemuliaan, dan betapa hebatnya kuasa yang menyertai kita. Bahwa Yesus itu sekarang diberikan kepada kita. Bahwa segalanya sudah ditaklukkan di bawah Yesus. Dan Yesusnya dikasihkan kita. Maka kita mempercayai, ini loh yang aku miliki. Dan kita tidak akan takut, kita terus mengharapkan ke arah situ. Kita terus meminta ke arah situ. Tuhan, aku bersyukur, firman-Mu mengajarkan kepadaku, bahwa kau sudah melakukan ini. Dan kau memberikan, dan kau pengen aku mengalami ini. Aku bersyukur, dan aku hari ini seperti aku menerima keselamatanku, aku menerima kasih karunia-Mu, kelimpahan yang kau berikan. Roma 5 ayat 17 ngomong gini, ini berkali-kali saya selalu mengatakannya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini selaras dengan Efesus 1 ayat 18 sampai 19 tadi. Sebab apa? Sebab kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Dan Tuhan katakan betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi kamu. Yaitu kelimpahan kasih karunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan bagi kita. Karena Yesus mau menyediakan itu bagi kita. Berapa banyak kita hidup, kita jungkir balik, kita berusaha dengan kekuatan kita untuk kita memperolehnya seperti dunia memperoleh apa yang kita ingin. Tuhan ngomong kau jangan sama seperti dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kau tahu akan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan ngomong kau jangan sama seperti dunia. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang setiap hari memikirkan apa yang mereka, bagaimana mereka hidup, apa yang mereka makan, maka minum, apa yang mereka pakai. Bapa di sorga tahu kebutuhan kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan posisi kita sebagai orang benar, Tuhan katakan apa? Kita akan menerima kelimpahan, kasih karunia. Artinya banyak hal yang tidak kita kerjakan tetapi dikerjakan oleh Yesus, kasih karunia. Dan kemudian kita akan menerima anugerah kebenaran. Posisi kita sebagai orang benar dan akan menerima hidup dan berkuasa. Itu yang pengen Tuhan berikan. Kau akan punya hidup yang berkuasa. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana caranya? Kalau kamu menuruti firman-Ku, kalau kau mengasihi aku, kau pasti nuruti firman-Ku. Kalau kau nggak mau percaya firman-Ku, kau nggak mau hidup sesuai dengan firman-Ku, kau nggak mau nuruti firman-Ku, maka kau tidak mengasihi aku. Maka Roma 8 ayat 28 itu bukan untuk kamu. Roma 8 ayat 28 adalah orang yang berani mengambil resiko, yang berani menyatakan imannya, yang mau menuruti firman-Nya, yang mau mempercayai firman-Nya, yang mau memegang erat-erat firman. Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, dan kita mempercayainya, kita memegang erat-erat, kita mendeklarasikan, kita melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai, maka firman Tuhan ajarkan kepada kita. Balik lagi, Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahasa Inggrisnya ngomongnya begini. Roma 8 ayat 28. Saya baca bahasa Inggrisnya ya. That we know that all things work together for good to those who love God. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan.
Segala kejadian. Ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, kejadian D. Ada berbagai kejadian di dalam hidup kita. Tuhan akan membuat itu bekerja sama, work together for good. Untuk mendatangkan kebaikan to those who love God. Kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, saudara. Saudaraku, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Allah itu berdaulat. Tapi apakah rancangan Tuhan itu pasti akan terjadi karena kedaulatan Allah? Belum tentu. Karena apa yang menjadi kehendak rancangan Tuhan, itu berusaha digagalkan oleh iblis. Bagaimana caranya supaya rancangan Allah itu terjadi sesuai dengan kedaulatan Allah, saudaraku? Yaitu kalau kitanya merespon. Sebab kasih karunia itu harus diterima dengan iman. Jadi kitanya merespon. Kalau kita mengerti akan rancangan Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, pengharapan apa di dalam panggilan itu, apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita memegang erat-erat kebenaran firman Tuhan. Kita melakukannya, kita mempercayainya, kita pegang erat-erat, kita deklarasikan. Semua tindakan kita adalah selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan apa yang kita percayai. Itulah iman kita. Maka engkau akan lihat, iblis itu berusaha melakukan A, B, C. Dia berusaha menyerang kamu dari berbagai sisi. Dia berusaha menghancurkan rumah tanggamu. Dia berusaha menghancurkan ekonomimu. Dia berusaha menghancurkan kesehatanmu. Iblis, dia penguasa dunia ini dan dia mau menghancurkan kita terus. Tuhan ngomong apa? Apapun yang dikerjakan oleh iblis. Apapun yang dikerjakan oleh iblis. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk semua orang. Seringkali kita tidak mengerti. Kita tidak mencintai Tuhan. Kita tidak mengerti akan rencananya. Kita mau klaim Roma 8 ayat 28. Kita berdoa, Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau akan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan. Puji Tuhan kalau kita percaya akan firman Tuhan. Tapi Allah tidak bekerja dengan cara demikian. Allah bekerja. Dia katakan, kalau kau ngerti rencananya, apa yang menjadi pengharapan yang apa di dalam panggilannya itu. Dan kau mempercayainya. Kau mengasihi Tuhan dengan mempercayai, memegang erat teguh firman-Nya. Dan kau bertindak dengan imanmu. Sesuai dengan apa yang kau percayai. Bukan berlawanan. Jangan bertentangan. Tadi aku sudah ngomong. Iman tanpa perbuatan. Jangan sampai perbuatanmu dengan imanmu itu adalah berlawanan. Ingat, perbuatanmu pasti menunjukkan imanmu. Apa yang kau perbuat itu menunjukkan itulah kepercayaan kamu. Ketika kepercayaanmu selaras dengan iman, kau pegang erat firman Tuhan, kau akan lihat, bukan engkau, tetapi Tuhan yang akan membuat segala yang terjadi dalam hidupmu. Dia akan ubah, mendatangkan kebaikan. Iblis boleh menyerang kamu. Iblis boleh melakukan A, melakukan B. Ada banyak hal, karena iblis mau menghancurkan kita. Apapun yang dilakukan oleh iblis, Tuhan akan mengubahnya. Membuat itu bekerja sama, mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, saudaraku. Dengan demikian, rencana Tuhan itu terjadi. Betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun iblis berusaha masuk di tengah-tengahnya, tapi dia tidak akan pernah berhasil. Allah akan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.